Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Nah, kali ini ya teman-teman, Kang Roy akan berbagi pengalaman bagaimana efek pemberian ampas ketela yang tidak diolah dan campurannya itu juga kurang bernutrisi. Jadi sangat mengkhawatirkan, dan ini Kang Roy berbagi pengalaman karena Kang Roy sudah uji coba ya teman-teman. Bagaimana hasilnya, dan buat teman-teman semua semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau menggunakan ampas ketela buat pakan ternak entoknya. Nah, langsung saja ya teman-teman, Kang Roy berikan contohnya, dimana Kang Roy contohkan di sekat ini. Di sekat ini itu yang paling berpengaruh teman-teman, dimana entoknya tidak bisa beradaptasi dengan pakan ampas ketela, yang dimana kita sebagai para peternak itu menganggap bahwa ampas ketela itu harganya sangat-sangat murah. Namun perlu kita ketahui bahwa jika kita tidak melalui proses pengolahan lebih lanjut atau pencampuran pakan yang bagus bernutrisi, efeknya akan fatal teman-teman. Dan ini Kang Roy berikan contohnya. Ini ada contohnya bagaimana Kang Roy sudah menggunakan ampas ketela untuk pakan transum entok kita, entok pembibitan teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman, yang pertama itu akan ngefek pada bobot entoknya. Bobot entoknya akan turun dan entoknya akan kurus jika pakan ampas ketela yang kita berikan pada entok kita tidak diolah dan pakan campurannya itu tidak bernutrisi. Bagaimana Kang Roy kok bisa tahu? Jadi begini teman-teman, ini Kang Roy berikan contohnya. Entok yang ini semua bisa dilihat di bagian kepalanya, itu kan jabrik, ada jabriknya, ada jambulnya gitu teman-teman. Jambulnya 3 ekor sama paceknya ini juga terpengaruh. Nah, bisa dilihat ya, lebih dekat, entoknya kurus karena pakan yang kita berikan tidak bernutrisi. Dan perlu kita ketahui bahwa ampas ketela itu serat kasarnya cukup tinggi karena juga namanya ampas ya teman-teman, ampas telo, yang dimana kita beli itu dari presan pabrik, yang dimana pasti dari pabrik itu presnya pakai mesin, otomatis nutrisi pada ampas ketela itu udah diperas habis-habisan teman-teman. Nah, bisa dilihat ciri-ciri, bagaimana ciri-ciri entok yang kita berikan ampas ketela tidak bisa beradaptasi dan pakan yang kita berikan itu kurang bernutrisi, entoknya menjadi kurus. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari bulunya teman-teman, bulunya itu tidak mulus. Jadi yang paling utama itu di atas kepalanya itu jabrik itu teman-teman, ada jambul kayak jambulnya. Itu ciri-ciri entoknya itu pakan yang kita berikan itu tidak bernutrisi. Dan pastinya untuk pencernaannya, untuk ampas ketela itu agak sulit teman-teman, karena serat kasarnya tinggi dan ampas ketela itu nutrisinya itu cukup rendah jika kita tidak mengolah terlebih dahulu. Dan untuk pengaruh ke selanjutnya teman-teman, pengaruh yang berikutnya yaitu dimana membuat indukan entok tidak bertelur teman-teman. Entok Kang Roy ini macet, entoknya mancot tidak bertelur. Jadi semua teman-teman, tapi untuk entok lainnya itu aman. Untuk indukan yang lainnya yang rambon itu aman. Yang di sekat sebelah sini teman-teman, sekat sebelah sini itu mengalami penurunan drastis karena Kang Roy cek, lihat dari segi bulunya itu berbeda jauh teman-teman setelah kita memberikan pakan transum pakan ampas ketela. Jadi buat teman-teman, untuk ampas ketela ini jika tidak diolah atau pakan campuran kita itu kurang bernutrisi, Kang Roy sarankan jangan menggunakan teman-teman. Efeknya akan seperti ini, akan berpengaruh pada kualitas ternak kita. Dan yang kedua, sangat berpengaruh untuk produksi teman-teman. Produksi Kang Roy ini macet karena dimana setelah Kang Roy pemberian ampas ketela ternyata efeknya seperti ini. Setelah Kang Roy coba, membuat kita para peternak itu mengalami problem
pada ternak entok sistem pembibitan. Kalau buat sistem pembesaran itu tidak apa-apa teman-teman, aman. Karena untuk sistem pembibitan yang kita hasilkan, yang kita peroleh yaitu dari telurnya. Kalau entok kita itu tidak produksi, entoknya tidak bertelur, otomatis kita para peternak menjadi rugi teman-teman. Untuk ampas ketelanya bisa Kang Roy lihatkan ya teman-teman. Sekalian ini Kang Roy perlihatkan untuk ampas ketelanya. Ini masih ada teman-teman. Kang Roy habis 3 sak. Nah, kita masuk ya teman-teman. Nah, ini seperti ini penampakannya pakan kambing. Nah, ini teman-teman, ampas ketela yang Kang Roy beli. Jadi dikasih plastik seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, ampas ketelanya. Jadi buat teman-teman perlu diperhatikan, jika memberikan ampas ketela seperti ini, pakan campurannya itu harus bernutrisi, harus diimbangi pakan-pakan yang bernutrisi. Jika tidak seperti itu, teman-teman bisa fermentasi terlebih dahulu untuk meningkatkan nutrisi pada kandungan ampas ketela ini. Karena ini tinggal ampas ya teman-teman. Nah, serat-serat gitu, dan untuk kandungan proteinnya itu cukup rendah. Setelah Kang Roy cek, Kang Roy lihat-lihat, ternyata kandungan proteinnya itu di bawah 5%. Jadi perlu pengolahan terlebih dahulu buat teman-teman semua yang mau menggunakan ampas ketela. Buat teman-teman untuk ampas ketela, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ampas ketela dan ampas tahu apakah juga tidak bagus untuk entok kita? Kalau ampas tahu menurut Kang Roy juga pernah coba. Kalau ampas tahu itu bagus teman-teman. Kalau ampas tahu itu bagus karena dimana untuk bahan utama dari ampas tahu yaitu limbah dari kedelai. Walaupun itu ampas ya teman-teman, itu untuk ampas tahu itu masih sangat bernutrisi untuk pakan entok kita. Karena untuk kadar seratnya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ampas ketela. Jadi untuk entok kita itu mencernanya mudah teman-teman. Mencernanya itu bisa tercerna dengan sempurna. Namun dengan ampas ketela itu kurang Kang Roy sarankan buat teman-teman semua untuk dibuat pakan ternak entok sistem pembibitan, kecuali ampas ketelanya teman-teman melakukan pengolahan terlebih dahulu, teman-teman memberikan pakan campuran lainnya itu bernutrisi, jadi harus imbang teman-teman. Untuk Kang Roy sendiri kemarin itu memberikan ampas ketelanya itu ampas ketela, bekatul, dan nasi sisa. Jadi buat teman-teman jika menggunakan seperti itu, teman-teman mungkin bisa tambahi lagi seperti jagung, seperti konsentrat, dan lain sebagainya, agar untuk transfer pakan yang kita berikan pada entok kita itu imbang, bernutrisi. Jadi ampas ketelanya jangan berlebihan, nanti takutnya teman-teman mengalami hal seperti ini, seperti Kang Roy yang dimana untuk indukan gagal bertelur, telurnya macet, tidak bertelur. Untuk pertumbuhan entoknya, performanya tidak maksimal, dan dimana ciri-cirinya bisa Kang Roy jelaskan di awal tadi. Untuk dari segi bulunya sudah kelihatan bahwa entok kita itu terganggu oleh transfer pakan yang kita berikan. Pencernaannya tidak maksimal, metabolismenya tidak bekerja dengan baik, alhasil membuat ternak entok performanya menurun. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat untuk masalah penggunaan ampas ketela buat pakan indukan sistem pembibitan. Kalau buat pembesaran silahkan teman-teman, pembesaran itu bagus, bisa kita fermentasi terlebih dahulu untuk pembesaran. Tapi kalau untuk sistem pembibitan itu agak kurang bagus teman-teman, karena yang kita hasilkan yaitu hasil telur, jual DOE. Kalau buat pembesaran yang pasti kita hasilkan entok cepat besar, kita cepat panen, dan bobotnya cepat naik. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih.
buat teman-teman semua, silahkan nyalakan loncengnya agar kita bisa belajar bersama-sama tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.